semua, kami dari kelompok 7 Pendidikan Bahasa Indonesia akan menyajikan tentang karunia membedakan bermacam-macam roh. Nah, di dalam firman Tuhan 1 Korintus pasal 12 ayat 10 menyatakan bahwa salah satu dari karunia Allah adalah membedakan bermacam-macam roh. Nah, jadi secara sepintas bahwa pengertian dari karunia ini adalah suatu kemampuan untuk mendeteksi kehadiran dan karya Tuhan dan mendeteksi perbedaannya dengan roh-roh lainnya. Jadi karunia ini dimulai pada zaman Korintus, di mana mereka banyak menganut agama primitif, sehingga banyak dari mereka juga mengakui bahwa mereka dikuasai oleh roh. Namun di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 1 menyatakan bahwa jangan kita percaya pada setiap roh, tetapi kita harus menguji roh-roh yang menyatakan dirinya dikuasai oleh roh. Ini banyak fenomena yang membutuhkan karunia untuk membangun tubuh Kristus. Nah, jadi kita harus melihat bahwa apakah memang roh yang mereka miliki itu adalah benar-benar roh dari Allah atau tidak. Terpampang lewat fenomena yang pertama itu tidak berasal dari Allah melainkan sesat. Oleh sebab itu, kita sebagai orang-orang percaya harus kembali lagi kepada firman Tuhan dan menggunakan karunia untuk membedakan macam-macam roh untuk membangun tubuh Kristus, dan sehingga jemaat tidak ikut tersesat dan mempercayai hal-hal yang sesat yang berasal dari nabi palsu. Seperti yang dikatakan di dalam Yohanes 2 ayat 26 sampai 27. Jadi, di sini sangat dibutuhkan kemampuan untuk membedakan kebenaran dan kesesatan. Dan ada dua cara. Pertama, secara supranatural. Ini diperoleh oleh orang-orang yang secara khusus mendapatkan karunia membedakan bermacam-macam roh, untuk membedakan nabi palsu dan nabi yang berasal dari Allah. Kedua, secara natural. Ini bisa diperoleh setiap orang yang memiliki relasi yang dekat dengan Allah dan dengan sungguh-sungguh mendalami firman Tuhan. Implikasi dari karunia roh yaitu pertama, Roh Kudus membagi-bagikan karunia-karunia-Nya secara bijaksana dan berdaulat. Menerima atau tidak menerima karunia roh bukanlah alasan untuk bermegah diri atau menyesal. Yang kedua yaitu karunia roh diberikan untuk membangun tubuh Kristus. Implikasi ketiga, buku Gereja Karismatik dan gereja kita menyatakan kita tidak perlu membatasi karya Allah hanya dengan cara spektakuler, melainkan kita boleh memiliki segala kekayaan firman dalam Kristus. Supaya orang Kristen, seharusnya kita dapat membedakan yang mana karunia dari Allah dan yang mana bukan merupakan karunia dari Allah. Kenapa? Karena kita harus bersandar kepada Allah. Kita harus selalu menyerahkan semuanya berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kita juga harus memiliki relasi yang intim dengan Allah, sehingga kita dapat membedakan yang mana saja yang merupakan karunia dari Roh Kudus. Nah, teman-teman, bagaimana? Apakah penjelasan dari kelompok kami sudah cukup jelas? Nah, apapun itu yang kami harapkan, semoga hikmat dari Allah terus mengajarkan kita untuk selalu percaya kepada Allah, baik itu karunia yang diberikan Allah, sehingga itu bisa kita jadikan sebagai kemuliaannya. Nah, terima kasih sudah juga menonton video kami. Semoga video ini bermanfaat untuk kita. Terima kasih.